Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Dan jangan lupa tetap di rumah ya, kecuali ketika terpaksa keluar, jangan lupa menggunakan masker. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Sekarang silahkan disiapkan dulu alat tulis, buku, dan sebagainya ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mengetahui manfaat sumber daya alam hayati. Yang kedua, siswa mengetahui ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Yang ketiga, siswa mengetahui cara merawat tumbuhan dan hewan. Yang keempat, siswa dapat memberi contoh tindakan menjaga lingkungan. Yang kelima, siswa mengetahui karya seni tempel montase. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah belajar bagaimana kita bersikap terhadap hewan dan tumbuhan, ya. Dalam Islam sangat ditekankan kita untuk merawat hewan dan tumbuhan. Bahkan banyak di dalam hadis dan Al-Quran yang menyuruh kita untuk menyayangi dan memelihara hewan serta merawat tumbuhan. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya mari kita membaca terlebih dahulu. Teman-teman bisa menyimak di layar ya. Ini ada cerita tentang berkunjung ke rumah kakek. Ahmad mengajak teman-temannya berkunjung ke rumah kakeknya naik sepeda karena rumah kakeknya tidak begitu jauh. Karena kakeknya berada di sawah, Ahmad dan teman-temannya ikut menyusul ke sawah. Saat itu, kakek dan para pembantunya sedang membuat kompos dengan cara mencampur jerami dengan kotoran hewan. Campuran itu ditumpuk dan didiamkan saja. Sekitar 2 bulan kemudian akan hancur dan menjadi kompos. Kemudian ada seorang anak yang bertanya, dari mana asal jerami dan kotoran hewan tersebut? Setiap panen padi selalu diikuti panen jerami yang berlimpah. Sebagian untuk makanan ternak dan sebagian untuk kompos. Kemudian kalau kotoran ternaknya dari mana? Kotoran ternak berasal dari kandang itik, kandang sapi, dan juga kerbau. Yang kerbau tersebut digunakan untuk membajak sawah. Ini jawab sang kakek ya. Jadi kakek itu mempunyai kandang itik, kambing, sapi, dan juga kerbau. Kemudian ada seorang anak yang bertanya, komposnya untuk apa? Pupuk kompos itu sangat bagus untuk tanaman dan dapat meningkatkan hasil panen. Jawab sang kakek. Wah, pantas saja hasil panen kakek selalu melimpah. Komentar seorang anak. Tidak hanya panen padi, hewan-hewan ternak kakek juga gemuk-gemuk dan sehat karena kandangnya selalu bersih dan tidak pernah kekurangan pakan. Nah, teman-teman, kemudian kakek itu menyajikan telur rebus dan susu hangat ya. Nah, mari kita nikmati hasil ternak kakek ini, telur rebus dan susu hangat hasil panen sendiri, ujar sang kakek.
Nah, Ahmad dan teman-temannya segera menikmati makanan kecil yang dibawa kakek dari rumah. Semua yang dilakukan kakek adalah upaya terpadu agar lingkungan tetap terjaga sebagai sumber daya alam yang seimbang. Kepedulian Ahmad dan teman-temannya terhadap lingkungan makin meningkat karena melihat kegiatan terpadu yang dilakukan oleh kakeknya Ahmad ya. Itu terkait dengan sumber daya alam hayati. Nah, kenapa sih kita perlu peduli terhadap lingkungan ya? Salah satunya kenapa kita perlu peduli terhadap tumbuhan. Nah, teman-teman, tumbuhan itu ketika dia melakukan fotosintesis ya, dia akan menghasilkan apa? Ya, akan menghasilkan gula atau makanan dan oksigen. Nah, oksigennya ini yang nanti akan kita gunakan, yang sampai sekarang ya, saat ini juga kita gunakan untuk bernafas. Nah, kemudian kenapa kita perlu peduli dengan binatang? Ya, karena dari binatang tersebut kita bisa mendapatkan dagingnya, telurnya, susunya, dan sebagainya. Kemudian teman-teman, nah teman-teman, ketika kita bisa memperhatikan lingkungan atau menggunakan lingkungan dengan baik, maka kita akan menuai manfaat. Nah, ini manfaat ketika kita peduli dengan lingkungan. Yang pertama, kebun atau sawahnya menjadi subur. Yang kedua, hewan ternak menjadi sehat dan gemuk. Yang ketiga, hasil panennya berlimpah. Yang keempat, lingkungannya bersih, indah dan nyaman. Yang kelima, hewan ternak menghasilkan daging, telur, dan susu. Yang selanjutnya, telur dan susu tersebut serta daging akan kita konsumsi. Nah, teman-teman, sekarang bisa perhatikan di sini ada 4 gambar. Yang pertama tanaman 1, yang kedua tanaman 2, kemudian yang ketiga ini hewan 1, yang kedua hewan 2 ya, gambar yang keempat. Nah, dari gambar tersebut teman-teman bisa perhatikan perbedaannya antara gambar 1, 2, 3, dan 4 ya. Di sini gambar 1 kondisinya bagaimana? Nah, ini kira-kira tanaman yang terawat apa enggak dengan seperti ini ya? Ya, betul. Tanaman yang pertama ini termasuk tanaman yang tidak terawat. Sedangkan tanaman yang kedua termasuk tanaman yang terawat ya, sudah kelihatan. Nah, kemudian kasihan nih hewan yang pertama ini, gambar yang ketiga ya. Ini adalah gambar hewan yang tidak terawat. Nah, gambar yang keempat ini termasuk gambar hewan yang terawat. Nah, ciri-cirinya apa nih dari gambar tersebut? Hewan yang terawat dan yang tidak terawat, serta tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Nah, teman-teman, tumbuhan yang terawat itu memiliki ciri-ciri daunnya berwarna hijau, ya kan? Kemudian yang kedua, bebas dari gulma atau hama. Yang ketiga, daunnya tidak rusak dimakan hama. Kemudian tumbuhan yang tidak terawat, ciri-cirinya daunnya berwarna kekuningan atau coklat, kemudian layu, daunnya rusak dimakan hama. Biasanya lama-lama daunnya akan menjadi layu dan tanaman tersebut lama-lama menjadi mati gitu ya. Kemudian selanjutnya, hewan yang terawat itu ciri-cirinya dia gemuk, bulunya bersih, tidak berkutu, bergerak lincah. Yang tidak terawat, urus, bulunya kotor, kemudian biasanya ada kutunya dan malas bergeraknya. Nah, teman-teman, bagaimana sikap kita jika menemukan tumbuhan atau hewan yang tidak terawat? Yang pertama, untuk tumbuhan sikap kita adalah menyiram tanaman tersebut setiap hari, kemudian bisa diberi pupuk dan bisa dibersihkan dari hama atau gulma. Kemudian jika kita menemukan hewan yang tidak terawat, kita ambil ya, kemudian diberi makan dan diberi minum, diberi tempat tinggal yang nyaman, dimandikan dan diajak bermain. Nah, ini beberapa contoh sikap kita jika menemukan tumbuhan atau hewan yang tidak terawat.
Nah, teman-teman, selain kita menjaga tumbuhan dan hewan, kita juga perlu menjaga lingkungan di sekitar kita. Misalnya bisa juga dengan cara satu, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menghindari tebang liar. Nah, ini ketika ada hutan di sekitar kita ya, tidak boleh melakukan tebang liar. Yang ketiga, membersihkan lingkungan setiap hari. Yang keempat, tidak merusak tanaman sekitar. Kemudian menanam kembali hutan yang gundul atau penghijauan ya, reboisasi. Yang keenam, mencari ikan dengan cara tradisional, memancing. 7. Tidak membuang limbah atau bahan kimia ke laut. Teman-teman pada waktu yang lalu, beberapa pekan yang lalu ya, sudah membuat kolase tentang atau kolase dari bahan alam yang ada di sekitar kalian, kemudian dijadikan kolase dengan bentuk hewan dan tumbuhan. Nah, untuk hari ini nanti membuat montase, tapi teman-teman tidak perlu mengumpulkan ya. Ini mau buat latihan saja boleh, karena kemarin sudah mengumpulkan yang kolase. Nah, montase nih, perhatikan teman-teman gambar di sini. Apa ya montase itu? Nah, teman-teman, montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar yang sudah jadi dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Gambar montase dibuat dengan cara menggabungkan beberapa gambar jadi atau foto yang diambil dari media cetak. Gambar untuk montase dapat diambil dari majalah, koran, atau media cetak bekas lainnya. Kemudian, langkahnya bagaimana nih langkah membuat montase? Yang pertama, teman-teman tentukan dulu temanya apa. Nah, kita mau membuat montase dengan tema apa? Nah, kalau sudah menentukan tema, baru teman-teman mencari gambarnya. Terus, gambarnya disesuaikan dengan tema. Tentang apa? Kalau temanya tentang pegunungan, berarti cari gambar yang berkaitan dengan pegunungan. Kemudian setelah menemukan gambar, kemudian teman-teman gunting gitu ya. Nah, nanti ditempel, disusun dalam sebuah misalnya di kertas gitu. Nah, teman-teman sebelum menyusunnya, teman-teman harus mempunyai konsep gambar dulu. Kira-kira nanti ini letaknya di mana ya, ini di mana ya. Nah, dikonsep dulu, baru ketika sudah yakin silahkan ditempel. Nah, teman-teman, itu pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga bisa dipahami ya. Sekarang mari kita simpulkan bersama. Kesimpulan kita untuk belajar hari ini yang pertama adalah 1. Kita wajib mencintai dan merawat hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar kita. Yang kedua, sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban ikut menjaga dan merawat lingkungan agar terjaga kelestariannya. Yang ketiga, montase dibuat dengan cara menggabungkan beberapa gambar atau foto yang diambil dari media cetak. Oke, sekarang kita akhiri ya. Ya, kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wow.